Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik kakak sekalian. Di sini sebelumnya saya Sri Adi Prihandika Widianto. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan mengenai penanggulangan demam berdarah denggi bagi kelompok miskin dan rentan dengan implementasi sistem perlindungan sosial yang substansial. Nah, saya ini dari Sarjana Tapan Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Untuk selanjutnya di sini kontrak waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi nanti kita akan membahas mengenai apa itu DBD dan juga apa itu sistem perlindungan sosial, begitu ya kakak-kakak sekalian. Baik, untuk yang pertama itu pembahasannya kita akan mulai dengan penyuluhan penanggulangan demam berdarah denggi, dan juga yang kedua yaitu penyuluhan sistem perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, dan bantuan pangan non tunai gitu. Oke, selanjutnya apa sih itu DBD gitu ya? Nah, kakak-kakak sekalian tahu nggak sih apa itu DBD sebelumnya? Pasti udah tahu ya, karena kan sekarang sangat happening banget kan ya di antara mahasiswa kos-kosan itu kan, karena kan kebanyakan ya, mohon maaf gitu, kadang ada juga yang jorok atau dan segala macam gitu, kadang itu mengundang nyamuk juga gitu kan ya. Nah, jadi DBD itu adalah masalah kesehatan masyarakat yang muncul yang kebanyakan itu di daerah tropis dan subtropis seperti di Indonesia gitu ya. Dan DBD juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus gitu. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan penyakit DBD itu gitu ya? Nah, penyebab utamanya sebetulnya hanya satu, yaitu gigitan dari nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus gitu ya. Selain itu, penyebab dari DBD ini juga karena lingkungan yang tidak bersih, terus genangan air, dan juga perilaku dari masyarakat atau orang-orang sekitarnya gitu, yang tidak aware atau tidak paham mengenai DBD ini gitu. Nah, bagaimana sih cara penularan dari DBD ini gitu ya? Nah, ada 3 cara penularan. Yang pertama yaitu transmisi ibu. Jadi wanita hamil dapat menularkan virus ke janin selama kehamilannya. Dan yang kedua yaitu gigitan nyamuk. Nyamuk itu akan menggigit orang yang terkena DBD dan juga bisa menyebarkannya. Dan juga ada mode transmisi lain. Jadi tidak akan menyebar melalui transplantasi atau tusukan jarum gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita untuk mencegah dari DBD ini gitu ya? Ada 3. Yang pertama menguras, menutup, dan juga mengubur. Maksudnya itu yang pertama menguras. Kita itu harus bisa untuk menguras adanya air-air yang menggenang gitu ya. Terus yang kedua kita harus menutup kalau ada lubang-lubang atau genang untuk bisa munculkan genangan air itu. Dan kita itu harus mengubur sampah-sampah yang ada gitu. Jadi jangan ditumpuk. Jadi nyamuknya nggak akan ada gitu. Nah, gimana sih kalau udah terkena DBD gitu ya? Nah, ketika kita sudah ada tanda dan gejala, diharuskan untuk mengunjungi dokter dan juga tenaga medis terkait yang ada di puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Tanda dan gejalanya itu seperti yang pertama, ada demam yang 2-7 hari nggak sembuh-sembuh, timbulnya juga mendadak, dan juga suhunya juga jadi semakin tinggi gitu ya demamnya. Bisa lebih dari 37. Kemudian berkurangnya frekuensi buang air kecil. Terus yang terakhir yaitu mulut dan bibirnya kering. Gitu untuk jika sudah ada terkena DBD. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan nih sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia itu seperti apa. Kenapa sih harus disampaikan juga? Karena kebanyakan kan kita belum tahu ya apa itu sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia. Sedangkan ketika kita nanti sakit, itulah hal yang akan membantu kita gitu agar budget yang kita keluarkan bisa berkurang. Nah, gitu ya. Nah, apa sih sistem perlindungan sosial itu? Jadi, sistem perlindungan sosial itu terdiri dari bantuan sosial dan juga jaminan sosial. Nah, bantuan sosial itu apa? Jadi, bantuan sosial itu adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk
masyarakat Indonesia untuk bisa mengurangi angka kemiskinan. Dan jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial itu adalah jaminan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan jaminan-jaminan sosial yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang pertama ada Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat atau KIS atau biasanya disebut BPJS gitu ya. Nah, itu adalah kartu jaminan kesehatan yang digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga tingkat lanjutan sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS gitu. Yang kedua ada kartu prakerja. Kenapa sih saya memilih kartu prakerja untuk dijelaskan gitu ya? Karena kartu prakerja ini bisa meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kakak di sini yang belum bekerja bisa bekerja dengan adanya kartu prakerja. Jadi program kartu prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja serta mengembangkan kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu BPNT atau bantuan pangan tunai. Dan ada juga kartunya, itu nama programnya dan kartunya itu disebut Kartu Keluarga Sejahtera. BPNT itu adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik pada Kartu Keluarga Sejahtera yang digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung. Nah, BPNT ini juga akan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan dari KPM. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari penyuluhan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak sekalian, apa ada yang kurang mengerti dengan DBD dan juga sistem perlindungan sosial ini? Kak mau tanya. Boleh banget, kenapa nih Kak? Tadi kan ngejelasin tentang DBD ya. Iya. Kebetulan di tempat aku tuh banyak nyamuk. Oke. Karena kebetulan deket juga sama kayak daerah kebun-kebun gitu. Nah, aku pengen tanya nih Kak, perbedaan nyamuk DBD sama nyamuk biasa tuh gimana sih? Takutnya kalau di tempat aku tuh takutnya emang banyaknya nyamuk DBD gitu. Iya betul. Oke. Nah biasanya kalau untuk perbedaan sebetulnya gak terlalu signifikan ya, karena nyamuk kan sama-sama kecil dan kita juga kan susah gitu ya untuk membedakannya. Iya. Tapi yang bisa dilihat itu adalah warnanya. Jadi dari warna badannya itu ada warna putih dan juga hitam yang belang-belang itu. Nah itu bisa dicurigai itu merupakan penyakit atau nyamuk Aedes aegypti gitu. Apakah dimengerti? Apakah ada pertanyaan lain? Jelas. Baik, udah sangat jelas ya. Semoga bisa bermanfaat juga. Dan kakak di sini bisa menerapkan yang tadi ada 3M juga gitu ya, menguras, menutup dan juga mengubur. So good, oke? Baik, seperti itu penyuluhan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh say hi di video? Bye-bye.